Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita di hari Rabu sesuai dengan jadwal kita pada hari ini. Anak-anak Bapak kelas 91, 92, 93, 94, 95 dan 96 yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kalian semangat dalam menuntut ilmu dalam kondisi dan situasi apapun keadaannya. Niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tanamkan dalam diri kalian, tanamkan dalam hati kalian setiap hari seperti itu, niat menuntut ilmu karena Allah ta'ala, ya khususnya ilmu agama. Baik, mari kita buka materi kita sesuai dengan yang kemarin. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita tentang syariat kurban. Kita langsung agak melonjak ke bab 4 karena sesuai dengan kondisi kita pada di bulan Zulhijjah ini. Jadi sesuai dengan waktunya. Ya, kita bahas tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Penyembelihan hewan, kemudian akikah dan kurban. Penyembelihan hewan, syarat-syarat penyembelihan, menyembelih mekanik dan hewan liar, tata cara penyembelihan, kemudian akikah, ketentuan hewan akikah, daging, pembagian daging akikah, hikmah pelaksanaan akikah. Kemudian kurban, ketentuan hewan kurban, pembagian daging kurban, hikmah pelaksanaan kurban. Kemudian sikap mulianya yang akan didapat adalah memiliki kepedulian kepada sesama. Kemudian empati, rasa peka terhadap orang lain. Empati itu rasa peka, kepedulian kepada orang lain. Memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia. Kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba kita lihat, renungkanlah berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah yang kau berikan, maka kau tidak sanggup untuk menghitungnya. Pernahkah kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kita semua tidak akan sanggup menghitungnya karena jumlah nikmat yang tak terbatas, yang tak ternilai. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rezeki kepada seluruh makhluknya, ciptaannya, tanpa terkecuali. Bahkan mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun juga diberi kesempatan hidup yang sama dengan orang-orang yang beriman seperti kita. Lalu apa yang membedakan mereka? Nah, orang-orang yang beriman akan mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Catat itu. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, mendapatkan karunia di dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, yang munafik akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan berbagai nikmat, maka diantaranya berupa sumber makanan bagi kita, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan dan lain-lain sebagainya. Sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkonsumsinya dengan makanan-makanan yang halal, yang baik buat diri kita. Sebelum mengkonsumsi daging hewan, perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Ada jenis hewan yang tertentu yang tidak perlu disembelih sebelum makannya, contohnya ikan. Penyembelihan tersebut bukan tujuan untuk menyakiti hewan, tetapi justru sebaliknya untuk memperlakukan hewan dengan baik. Catat itu ya, menyembelih adalah bukan untuk menyakiti atau membunuh, membantai hewan tersebut, bukan, tapi untuk beradab, memperlakukan hewan itu dengan baik. Ada tata caranya menyembelihnya. Bayangkan misalnya ayam, itik atau unggas lainnya masih langsung dimasukkan dalam penggorengan. Betapa bejatnya kita sebagai manusia membunuh hewan secara terpaksa dengan cara tersiksa seperti itu.
Ya. Oleh karena itu sebelum dikonsumsi hewan tersebut disembelih terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan hewan ada yang bertujuan untuk dikonsumsi, namun juga ada untuk yang ibadah. Akikah dan kurban merupakan dua jenis penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahirannya seorang anak, sedangkan kurban berkaitan dengan rangkaian ibadah pada raya Idul Adha. Ya, baik kita langsung saja masuk ya dengan ketentuan penyembelihan hewan. Ya. Tahukah kamu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih dahulu, dipotong dulu, disembelih dahulu? Islam mengatakan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam caranya. Daging hewan disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu dicatat ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi, ya, yang tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita uswatun hasanah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan itu tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan bisa dengan cara tusuk, cekik, racun, dipukul. Sedangkan penyembelihan dengan cara dan ketentuan sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat, halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab beriman kita harus, sebab penyembelihan yang tidak baik dan gak benar mengakibatkan gak halal untuk kita konsumsi. Ya, hati-hati kalian. Ya. Hati-hati untuk kita semua nih yang suka makan makanan yang kita anggap itu, ya, kita lihat juga. Ketentuan penyembelihan hewan akan berlangsung apabila terdapat orang yang menyembelihnya. Binatang yang akan sembelih, alat penyembelihannya dan prosesnya. Jadi syaratnya ada hewannya yang sembelih, alatnya apa, orang yang memotong siapa. Proses penyembelihan. 1. Ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama beragama Islam. Hati-hati, ya. Kita harus komitmen dengan ajaran kita, ya. Menyembelih dengan orang yang beragama Islam. Dia orang kafir menyembelih. Mohon maaf, misalnya tukang dagang di pasar manapun, ada yang orang, mohon maaf, yang jualan orang-orang yang sipit, yang bukan orang Islam. Ya, hati-hati kalian jangan beli di situ. Ya, itu udah tak memenuhi syarat, yaitu orang Islam. Ya, bahaya itu. Bisa jadi nanti nggak halal itu. Walaupun hewannya halal, ya, tapi menyembelih orang kafir, hati-hati. Kedua, menyembelih dengan sengaja. Iya, udah harus niat menyembelih, bukannya cuma kagak niat, main asal-asal, main nembak, main pukul, main cekek, nggak ada niat untuk menyembelih. Ya, kemudian yang menyembelih balik dan berakal, iyalah, sudah dewasa ini berakal, dia bukan orang gila. Ya, kemudian menyembelih dengan menyebut basmalah, bismillahi Allahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar, kemudian takbir dan salawat, bismillahi Allahu akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir 3 kali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu qala, dari Anas radhiyallahu qala, Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengorbankan bikabsaini aqranaini, mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman. Ya. Zahabahuma amlaha ini biyadihi wa samma wa kabbara wa dawaridilahu ala safahima wa Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman. 2 ekor itu kambing kibas, ya. Dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri. Nabi memotongnya dengan tangan sendiri dengan menyebut nama Allah, bertakbir, Allahu akbar, dan meletakkan kaki bagian di atas berikat kedua kakinya. Meletakkan kaki baginda di atas berikat kedua kakinya. Jadi kaki yang injak hewan tersebut biar enggak bergerak. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, ketentuan hewan yang sembelih, hewannya masih hidup. Enggak sah hewan yang disembelih udah mati, atau yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk binatang lain, yang terserang binatang buas. Apabila kita mendapatkan belum mati lalu kita sembelih, maka hukumnya halal, ya. Kita misalnya melihat ada ini hewan, ya, lagi sakaratul maut belum mati, lalu kita sembelih, ya itu halal hukumnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir." Diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi. Kemudian sampai mana tadi tuh? Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang sembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang ditekan binatang buas, kecuali kamu sempat sembih. Ya. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Dan daging hewan yang sembelih bukan atas nama Allah, wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Yang bukan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua, hewan tersebut jenis hewan yang halal, udah jelas. Enggak boleh seperti tikus, katak, babi, anjing, kera, ya, ular, apalagi tuh, macam-macam dah. Yang bekicot, ya, kecoa misalnya, kodok, nah itu hewan-hewan yang enggak halal. Kemudian yang ketiga, ketentuan alat penyembelihannya. 1. Tajam, dapat melukai. Kita harus asah itu dengan setajam-tajamnya itu pisau atau golok, ya. Kemudian tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi, tidak boleh. Kemudian ketentuan proses penyembelihannya. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan. Ingat ya, di leher. Jadi disembelihnya di leher hingga terputus saluran makanan, pernapasan dan 2 urat leher. Ingat, saluran makanannya putus, menafasnya putus, 2 urat lehernya putus. Kemudian pada waktu menyembelih, hewan yang menyembelih harus memastikan ia sudah memotong bagian-bagian tadi, tenggorokan, saluran pemakanan, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka sah tuh penyembelihan, ya. Kemudian tata cara penyembelihan, ada yang tradisional, ada yang mekanik. Kalau yang tradisional, menyiapkan lubang penampung darah, kita gali dulu. Misalnya kita kemarin daging kurban hewan, kambing, sapi, kita gali dulu. Kedalaman misalnya 1 meter, itu tanah digali. Kemudian hewan yang sembelih dihadapkan ngadep kiblat. Ngadep kiblat hewannya. Ya, hati-hati kalian. Lambung kiri di bawah. Ya, ngadep kiblat arah barat. Ya. Kemudian kaki hewan dipegang erat-erat dan dikuat. Kepalanya ditekan ke bawah. Yang megangin harus banyak, apalagi hewan sapi, kambing, kerbau, onta. Nah, itu harus banyak. Kemudian leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Ya, kalau bisa pakai tatakan tuh. Kalau hewan kambing pakai bangku panjang. Kalau sapi direbahin, diikat kakinya, ya, diikat kakinya, menyilang, ya, buntutnya dipegangin, kepalanya dipegangin, badannya dipegangin. Jadi butuh banyak orang, ya. Kemudian berniat menyembelih, yang tukang potongnya niat baca menyembelihnya, ya. Kemudian membaca salawat Nabi dan takbir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ini sederhana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama mau motong enggak harus hari raya Idul Adha, kapanpun, begitupun bacaannya sama. Gitu, enggak harus hari raya Idul Adha. Kemudian arahkan pisau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Kemudian dalam proses penyembelihan semuanya pokoknya diasah alat-alatnya, tajamnya, pisaunya, goloknya diasah semua. Ada kiblat, menyembelih pangkal leher, ya. Hati-hati ya. Kemudian tata cara mekanik, ya, atau di rumah penyembelihan hewan, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik, menyembelihkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan, penyembelih yang pada tempat berniat untuk menyembelih. Jadi harus pakai niat juga, walaupun itu secara mekanik, baca salawat, baca basmalah, salawat, takbir, ya, baca juga. Ikutin syariat Nabi, syariat Islam, ikutin tata caranya. Kalau ngaku jadi orang Islam, ikutin tata cara syariat Nabi.
Kemudian lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Udah dilakukan dengan semua tata caranya. Nah, kemudian jika kita mengkonsumsi hewan yang sembelih dengan secara mekanik, teknologi, dengan mengikuti tadi tata caranya, syarat-syaratnya, ketentuannya, halal. Kalau nggak mengikuti tata caranya tadi, dia nggak baca takbir, dia nggak baca basmalah, dia kagak baca sholawat, dia nggak baca takbir, itu nggak sah, haram hukumnya. Yang kita konsumsi jadi haram, hati-hati. Ya. Lalu bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu? Nah, hukumnya halal apabila ketika ia akan berburu membaca asma Allah, bismillah, Allahu Akbar. Seperti berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. An Nabi Sa'labah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi qala iza ramaita bi sahmika faghaba anka fa adraqtahu fa kullu ma lam yuntin. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa barik alaihi, telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu, mana binatang buruan, lalu hewan, lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Ya, jangan sampai jadi bangkai. Gitu. Kemudian kita bahas tentang masalah akikah. Ya, akikah. Apakah kamu mengetahui itu apa akikah? Ya. Akikah adalah secara bahasa memutus atau melubangi. Itu secara bahasa akikah. Secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak. Ya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Akikah yang paling utama dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Terus berkelipatan ke-7, 14, 21. Jadi kelipatannya terus dan seterusnya. Atau minimal dalam seumur hidup kita, jika belum melakukannya, kita melakukannya. Misalnya sudah dewasa nih, kita belum diakikahin sama orang tua kita, ya udah kita lakukan akikah pada saat dewasa. Ya. Kemudian pada hari itu juga akikah, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Ya, akikah tuh dicukur rambutnya, bukan diberi nama yang baik sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzhabahu anhu yauma sab'i wa yuhlaqu ra'su wa yusamma ra Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, disembelih kambing, dicukur rambutnya, diberi nama. Jika pada hari tersebut ke-7 seorang ayah belum mampu melaksanakan akikah, maka bolehkan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14 atau pada hari ke-21. Jika pada saat itu belum mampu, maka bolehkan kapan aja ya bersangkutan sudah mampu. Ya, hukum akikah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan akikah pada hari ke-7 kelahiran. Ya. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Kalau bila penyembelihan biasanya tujuannya untuk sekedar untuk konsumsi, sedangkan akikah tujuannya untuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Kemudian ketentuan hewan akikah, baik itu selama sepakat ya, hewan yang menggunakan kambing atau domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Ya. Adapun syarat-syaratnya 1 kambing atau domba harus keadaan sehat, biasa, tidak kurus, tidak cacat semuanya. Kambing domba sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Kemudian pemberian daging akikah, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah matang, sudah dimasak. Akikah tuh kalau kurban dalam keadaan mentah gitu. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkannya sebagian dagingnya kepada sahabat ya, dan menyediakan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan
semuanya. Jadi sepertiganya boleh diambil, sepertiganya lagi. Nah, untuk para tetangga, para sahabat, para tamu, para kaum kafir, kaum fakir miskin. Kemudian hikmah pelaksanaan akikah, hikmahnya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membebaskan anak dari ketergadaian. Kemudian ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang lahir. Kemudian dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat melindungi anak dari musibah, keburukan moral, penderitaan. Kemudian untuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala dengan lahirnya sang anak. Kemudian akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Kemudian memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Ya. Kemudian kita bahas tentang masalah kurban. Dalam istilah ilmu fiqih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah. Bentuk jamak al-adahi. Secara bahasa kurban berasal dari kata qarraba, artinya dekat. Sesyariat ibadah dalam bentuk pelaksanaan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian ketentuan hewan kurban yang diperbolehkan unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri atau domba. Ya. Kemudian ketentuan hewan unta berumur 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, kambing umur 2 tahun, domba atau biri-biri berumur 1 tahun yang telah berganti gigi. Menurut ulama tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan yang tersebut, ya. Di samping memenuhi ketentuan umurnya, binatang juga harus sehat, organnya lengkap, nggak ada yang cacat, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis unta, binatang unta, sapi dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Ingat ya, sapi, unta, kerbau untuk 7 orang. Sedangkan untuk kambing, domba hanya untuk 1 orang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari riwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, katanya, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah, badanata an sab'atin wal baqara an sab'atin. Pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Unta 7 orang, lembu atau sapi 7 orang. Sama ya, ini ketentuannya. Waktu penyembelihan kurban ya Idul Adha setelah salat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah dan ditambah dengan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau pada sore hari. Jadi ada yang dilakukan udhiyah itu waktu duha. Jadi dilakukan pada waktu duha. Jadi jangan sampai penyembelihan itu dilakukan pada terbenam matahari. Ya. Tempatnya lapangan, ya. Tujuannya dalam rangka memberitahu kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan untuk menjaga kaum muslimin cara kurban yang benar. Ya, di lingkungan, ya, di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian orang yang berkurban, sahibul kurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Sunnahnya yang kurban dia menyembelih dengan dirinya sendiri. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa lakal man wa an Muhammadin ummati bismillah. Allahu akbar.
Kuadakan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan agama lurus, dan bukan aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian yang diberitakan kepadaku, dan aku ada orang-orang yang pertama berserah diri Muslim. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kemudian pembagian daging kurban, ya, dalam keadaan yang masih mentah tujuannya, ya. Fokusnya tujuannya kepada orang-orang yang fakir miskin. Kemudian hikmah pelaksanaan kurban, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang terdahulu, sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghidupkan makna takbir hari raya Idul Adha di tanggal 10 sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian kurban mengajak kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan kita. Jangan menyembelih kurban, kita menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita, yaitu tamak, rakus, menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk syariat Islam kita, yaitu penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Kemudian akikah dan kurban syariat Nabi Muhammad SAW yang kudu harus kita pelajari bersama tentang ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, nanti ada penjelasan yang lainnya dan nanti ada tugasnya juga.